Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 6. Pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang graf. Apa itu graf? Graf itu berarti kumpulan dari simpul dan busur. Simpul dan busur, simpul itu yang bulat-bulat dan busur itu yang garis. Secara matematis, G sama dengan V, E. G itu graf, V itu simpulnya, E itu busurnya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Graf ini disebut graf tidak berarah. V atau simpulnya adalah V1, V2, V3, V4, V5. Dan busur-busurnya atau edge-nya ini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Busur itu kejadian jika dua simpul mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang bulat-bulat tadi ada hubungan nggak? Ini busur pasangan simpul V1 dan V2 ditulis E V1 V2 atau E1,2 atau 1,2. Macam-macam graf itu ada beberapa, yang tak berarah dan berarah, ada yang berbobot tak berbobot, ada yang sederhana dan tidak sederhana. Kita mulai dari tak berarah dulu. Ini urutannya nggak diperhatikan, ibaratnya jalan yang bisa menghubungkan dua titik. Ciri-cirinya itu dia nggak punya panah seperti 3 slide sebelumnya. Yang ini. Oke, lanjut. Lintasannya sama maksudnya. V1 bisa ke V2 dan V2 bisa ke V1 dengan garis yang sama. Sedangkan yang berarah itu jarak ibaratnya jalan yang menghubungkan dua titik. Dia bisa saja berbeda, dari A bisa ke B, namun B belum tentu bisa ke A. Ini contohnya selanjutnya. E1 busur dari V1 dan V2, sedangkan kebalikannya adalah E8 busur V2 dan ke V1. Nggak bisa dari V2 ke V1 dengan E1. Kemudian, dari V4 ke V1 nggak bisa. Dan simpul V4 ke simpul V2 juga nggak bisa. Nah ini, V4 nggak bisa ke V2, V1, V4 ke V1 juga nggak bisa. Dan kita lihat V1 dan V2 pakai ini untuk dari V1 ke V2 dan V2 ke V1 pakai yang E8. Nah ada panah-panahnya. Yang ini kita bisa dari V1 ke V4, namun nggak bisa balik ke sini. Berbobot itu dia punya bobot atau jarak atau besaran. Bisa jadi panjang jalan juga. Ini contohnya, misalkan dari kota Pangkal Pinang ke kota Sungai Liat butuh 22 km, kurang lebih gitulah. Kalau berarah ini, misalkan dari A ke B dia butuh 5 km, namun dari B ke A 4 km karena jalannya beda, nggak bolak-balik. Sederhana itu yang paling banyak satu jenis, yang sebelum-sebelumnya itu graf sederhana semua. Tidak sederhana itu dia ada dua simpul yang punya lebih dari satu hubungan. Misalkan simpul A ke simpul B bisa melalui lebih dari satu busur, maksudnya jalannya bisa banyak, nggak hanya satu. Kalau tadi kan satu-satu. Atau ada busur yang membentuk loop, dia ngarah ke dirinya sendiri, maka dikatakan tidak sederhana. Kayak gini, dia bisa dari A ke B, bisa lewat sini atau lewat sini. Bisa juga dia balik ke sini, balik ke dirinya sendiri, muter sendiri maksudnya. Kemudian istilah-istilah dalam graf ada namanya insiden. Insiden ini busur yang menghubungkan dua simpul ininya E, itu dikatakan insiden. E adalah insiden dengan simpul V dan W. Degree itu jumlah busur insiden dengan simpul bersangkutan. In degree itu head-nya atau kepalanya pada simpul bersangkutan. Out degree itu yang ekornya atau tail-nya insiden pada simpul bersangkutan. Kita lihat bedanya. Ini degree simpul B
Ada berapa banyak sih panahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Dan in degree, panah yang ke B, ini ke B, ke B, itu ada 2. Dan out degree, panah yang keluar dari B ada 3. In, masuk, ada 2. Outnya ada 3. Adjacent, ini, simpul V dan W, adjacent. Dan sebaliknya, dua simpul yang dihubungkan dengan busur. Pada graf berarah, memiliki busur yang mengarah ke simpul pertama. V dan W adjacent. Kita lihat keduanya. Keduanya mengarah ke sini. Ya, namun tidak sebaliknya karena bukan V ke W, tapi W ke V. Kita lihat yang keduanya. Ada juga suksesor predesesor, hanya berlaku pada graf berarah. Kita lihat panah itu keluar dari mananya. Sekarang simpul V, ini suksesor dari simpul W. Panah dari sini ke sini. Jadinya ini predesesor atau orang tuanya, suksesor atau keturunannya. Paths itu jalurnya. Nih, 1, 2, 3, 4. Ini yang berarah. Siklus, paths yang terdiri dari kurangnya 3 simpul. Dia butuh 3 simpul, sehingga simpul terakhir adjacent dengan simpul pertama. Ini, dia balik lagi ke 1. Kalau berarahnya kayak gini, dia balik lagi ke 1. Kemudian, ada juga graf itu direpresentasikan, sehingga dia bisa diolah oleh program. Dinyatakan dalam struktur data. Bisa dalam bentuk matriks A kali B atau line list-nya dan next previous itu. Tergantung kitanya mau efisiensi dan kemudahan dalam bikin program. Ini, misalkan adjacency matrix graf tak berarah. Ada persegi n kali n itu jumlah simpulnya, misalkan 5 simpul, 5 kali 5. Simetris, artinya kalau ditranspos itu sama. Nyatakan degree pada simpul. Ini A, B, C, D, E. Ini A ke A, ke dirinya bisa nggak? Nggak. A ke B, bisa? Bisa. Kalau bisa, true. Ke C, ke D, E. D bisa? Bisa. Kemudian, B ke A, bisa? Bisa. Dan seterusnya. Artinya, yang ini, baris A dan kolom A sama. False, true, true, false. Gitu. B sama dengan ini juga sama, ini juga sama, ini dan sama. Itu dikatakan dia simetris. True dan false itu bisa diganti jadi 1, 0. Degree-nya langsung tahu ya berapa true-nya. Bisa di baris atau kolom karena sama aja. Ini kalau dalam program kita bikin array dulu, kemudian matriks 2 dimensi dan nilainya. Ini kalau yang berarah n kali n jumlah simpul, dia nyatakan hubungan satu simpul. Dia bisa simetris atau tidak. Ada yang out degree, ada yang in degree. Kayak ini. Saya lihat A ke B ke D bisa. A ke B ke D bisa. Outnya bisa. Nih, outnya bisa. Namun kita lihat A kolom hanya B yang true. Artinya apa? Yang ke A hanya B yang bisa. Itu in degree-nya. Out degree panah keluar, in degree panah masuk, out degree, in degree, dan seterusnya. Dia bisa berbeda tergantung grafiknya. Ini jumlah-jumlahnya. Kemudian cara penulisan, adjacency matrix. Misalkan kayak gini ada yang berbobot. Kalau tadi nggak ada bobotnya, sekarang ada bobotnya. Dari A ke B berapa jaraknya? 5, D 4. Kalau nggak ada, nggak bisa, berarti itu infinity. Artinya infinity ini bisa 999 atau berapa angkanya besar pokoknya. Lebih dari sini. Dan ke dirinya sendiri itu 0. Nih, dia yang kalau nggak berhubungan, yang nggak infinity atau 999 kayak gini.
Kemudian kita gunakan eksistensi matriks M kali N. M itu jumlah simpulnya, N itu jumlah busurnya. Jumlah simpul yang bulat-bulat, jumlah busur itu yang garis-garis. Ini A dengan E1 ada hubungan nggak? Ada. E2 ada. Lainnya dengan E3 nggak ada. B dengan E1 ada. Ada. E1 dengan AB, iya. Lainnya nggak ada. Itu aja, dibalik aja. Kita diminta untuk bikin program. Dia nyetak simpul yang terhubung dengan busur terpendek, di mana bobotnya terkecil, di mana dia nilai bobotnya seperti graf berikut. Ini codingnya. Definisikan INF itu infinity sebagai 999. Kemudian ada matriks 2 dimensi, 5 elemen kali 5 elemen. Berarti infinity ini jadikan 999. 999 misalnya. Semua INF itu 999. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ini untuk baris, yang ini kolomnya 0, 1, 2, 3, 4. Itu matriks 2 dimensi kita, atau array 2 dimensi. Kemudian nama simpulnya A, B, C, D, E. 6 dibikin 1. Min mula-mula kita kasih nilainya infinity atau 999. Busur terpendek kita cetak dulu. Loh, ini coding-codingnya. I0, J0. For I sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. J sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4 juga. Apakah adjacent IJ tidak sama dengan 0? IJ kita 0 dan adjacent IJ itu tidak sama dengan infinity. 0. Apakah tidak sama dengan 0? Salah. Tidak sama dengan 0. Dia itu butuhnya tidak sama dengan 0, sedangkan tadi 0. Karena false, awalnya udah false, berarti false, true, dan true bernilai salah. Jadinya skip. Kemudian naik J-nya dengan 1. J-nya dengan 1. Berarti 0, 1. Ini I, ini J. Ini I, ini J. Baris kolom. Kolom, ini J kita. Ini baris kita. Kita lihat, apakah IJ 01, 01 itu 5, beda sama dengan 0, beda. Dan apakah dia beda dengan 999 infinity? Iya. Berarti jika adjacent IJ 01 kurang dari min, kurang nggak dari 999? Kurang. Berarti minnya diupdate jadi 555. Minnya sama dengan 5. Itu juga seterusnya. Yang ini dicek sama nggak dengan 0? Sama nggak 999? Nggak. Kurang dari 5 min saat ini? Ya, berarti minnya 5. Minnya jadi 4 sekarang. Yang ini enggak. Berarti udah lewat dari 4. J-nya 5. Keluar dari 4J. Berarti balik lagi ini 0. Ini jadi 1 sekarang. Yang baris kedua. Kurang nggak dari 4? Enggak. Beda. Kurang dari 4? Iya. Namun karena ini 0, nggak dianggap. Kurang dari 4? Iya. Berarti min kita 3. Dan seterusnya. Carilah paling kecil. Ternyata paling kecilnya 3. Ini.
dia itu harus kurang dari 3. Berarti kalau sama dengan 3, dia skip. Itu selesai sampai sini. Kemudian ini perulangan lagi. I sama dengan 0, J sama dengan I. For I sama dengan 0 dari 4, J sama dengan I 0. Kita lihat apakah adjacent IJ sama dengan min. Sama dengan min enggak? Sama dengan 3? Enggak. Karena enggak, maka naik 1. Ininya naik 1, jadinya 1. Kurang dari min? Sama dengan min? Enggak. Berarti for-nya naik 1. Sama dengan min? Enggak. Jadinya 1, 2. 1, 2 itu sama dengan min. Berarti nama simpul I berapa? Nama simpul 1, 0, 1, yaitu cetak B strip. Nama simpul J nih 2, 0, 1, 2, yaitu C. Berarti kurung berapa nilainya? Min itu 3, cukup. Dan enter, garis baru. Sini. Kemudian lanjut, naik lagi. Cari lagi ini. Nih, terus cari iya. Tapi kita lihat I sama dengan 2, sekarang 2, J sama dengan 2. Berarti 2, 2. Dia mulai dari sini. Berarti ininya nggak dicek. Karena sama aja C dengan B. C dengan B tadi. Lanjut, cek lagi. Nih. Kemudian 3, 4. 3, 4 berarti D dengan E. Ini juga skip. D dengan E. Kita cukup satu aja, nggak bolak-balik. D sama E, yaitu 3. Dan selesai. Yang tadi itu kita dalam bentuk lama matrix. Sekarang kita bentuk linked list. Dia ada info, ada link left kayak kemarin lah. Left vertex selanjutnya, right itu bobot edge selanjutnya. Ini misalkan A, B berturut-turut dibikin kayak gini. E1 dan E2, E1, E2. Berarti mulai dari yang abjad dulu 1, lalu 2. E1, E2. Dia berurutan, kanannya ke E1, kanannya ke E2. Ini kirinya ke vertex yang menghubungkannya. Ini menghubungkan E1 dengan A. Kirinya. Ini juga E2 dengan D. Panahnya ke sini. B, E1, E4, E3, E1, E4, dan E3. Ini. Dan selanjutnya dengan 0. Yang berarah sama aja. A ke B nilainya 5. Itu bobotnya. Dan kirinya itu menghubungkan dengan B. Ini odd degree, ini in degree. Odd degree-nya 6, in degree-nya odd degree 6. 6 ini kemana? Ke A. Kemudian ada juga simpulnya kedua. Kemana? Ke D. Dan selesai beri 0. Kemudian algoritma. Ada beberapa algoritma dalam melintasi graf. Yang pertama, DFS atau depth first search. Dia mendalam, gerakannya mendalam atau depthward. Dia pakai stacks untuk ingat, untuk dapatkan stacknya. Ini ilustrasinya. Dia dari atas dulu ke bawah, yang pertama yang kiri, kemudian ke sini paling bawah, paling bawah, hingga naik lagi, buntu, turun, naik lagi. Tuh. Oke, ini saya nanti aja kasih ilustrasinya aja biar lebih jelas. Stacknya kosong mula-mula. Pertama, kita masukin stacknya yang paling atas, yaitu S. Jadinya ini ditelusuri, kunjungi dulu. Kemudian, yang paling kiri sesuai abjad. Topnya sekarang adalah A. Kemudian, di bawah A adalah D. Yang berdekatan dengan D. Yang berdekatan dengan A. Yaitu D doang. S sudah dikunjungi, maka skip.
Dikunjungi itu dia ditandai dengan abu-abu. D itu dekatnya sama mana? Sama B sama C. Karena abjadnya, jadi kita B dulu. Tuh. B. Nggak ada yang berdekatan sama B. Maka B ini dibuang. Jadinya top sekarang D. Kita balik ke D. Yang berdekatan yang belum dikunjungi adalah C. Ini jadinya. Jadinya alurnya S, A, D, B, C. Oke. Ini kalau pakai tree. Kalau tadi graph, ya ini tree. 2. Yang mana berdekatan? 0 sama 3. Maka dia pilih yang abjad dulu, yaitu 0. 0 ada yang berdekatan dan belum dikunjungi, ada, yaitu 1. Ada yang berdekatan dan belum dikunjungi, belum. Berarti balik sini 3. 2013. Untuk penjelasan kodenya nanti saya jelaskan secara sekaligus. Jika dijalankan, hasilnya 2013, kayak grafik tadi. Kemudian ada juga algoritma yang lainnya, breadth first search. Dia itu gerakannya melebar dari kiri ke kanan. Dia pakai Q. Kalau di stack dia sekarang pakai Q. Ilustrasinya dia dari A, B, C, dari S dulu A, B, C, yang berdekatan dulu. Berdekatan sama anak pertama yang kiri, kemudian anak kedua, dan 3. Kemudian yang mana lagi? Yang ini, yang belum dikunjungi. Ilustrasinya kayak ini. S, A, B, C. S dulu, dan masukkan ke Q. Kemudian A, B, C. Ngantri. Kita mulai paling kanan atau masuk duluan. Berarti A. A itu dekatnya yang mana? Yaitu dekatnya adalah D. Tuh. Masukin D. Kemudian proses yang B, C. Begitu. S, A, B, C udah masuk antrian, baru masukin yang D. Dikunjungi dulu, maksudnya ini dikunjungi, baru anak yang A. S, A, B, C, D. Ini kalau pakai tree. Mula-mula dari start dulu. Yang dekatnya mana? 0 sama 3. 0 yang kunjungi dulu. Kemudian 3-nya kunjungi dulu. 0 ada tetangga? Ada, itu 1. Itu selesai, 2, 0, 3, 1. Kemudian kita menggunakan standar template library untuk DFS yang tak berbobot dan tak berarah. Ini grafnya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita pakai DFS dan STL, ini adjacency metricnya ya. 0 sama 1 dan 4. 1 terhubung sama 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. 2 terhubung sama 1 dan 3. Dan seterusnya. Dia pakai STL, pakai vektor. Kalau yang ini BFS-nya. Jika dijalankan, hasilnya seperti ini. 01 di input, bla bla bla, jadinya 01, 4, 2, 3 dari graf tadi. Kalau ini 01, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Karena dia maju terus. Kalau itu 0, 1, 4, 2, sama 3. Kita mulai dulu pembahasan DFS ADJ list JPP. Kalian buka pada file pendukung yang saya sertakan. Mulai dari main dulu. Graph G4. Graph G4. Itu kita bikin graph bernama G sebanyak 4 V-nya atau simpulnya. Ini. Kemudian this V sama dengan 4 V 4. ADJ new list INT V artinya 4. Maksudnya graf ini dia menggunakan list. Ini V itu integer, ADJ itu list. Jadinya kita bikin listnya sebanyak 4 elemen ini. Masih kosong. 0, 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan STL, bukan array. Kemudian, balik lagi. G, add G, 0, 1.
dimana fungsi add G ini ADJ V pushback W, berarti ADJ 0, W nya tadi apa? 1, berarti kita tambahkan 1 ke ADJ ini, ADJ 0 1, masukkan, kemudian tambahkan yang lainnya 0 2, tambahkan 2 ke ADJ 0, 1 2, tambahkan 2 ke ADJ 1, 0 3 di 2, 0 3, dan 3 tambahkan 3. Jadi grafiknya seperti ini yang kayak di contoh tadi. Kemudian tampilkan berikut adalah depth first dimulai dari vertex 2. Kemudian panggil fungsi dfs 2. dfs 2 mulai dfs 2 ini ball visited new ball V, berarti kita bikin array bertipe boolean sebanyak 4 kayak gini, false 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 false, isinya false semuanya ini. For INTI 0 sampai kurang dari V, 0 sampai dengan indeks 3, kemudian kita kasih false 0 1 2 3, kasih false semua. Kemudian panggil fungsi lagi dfs util V, visited. V tadi berapa? V tadi adalah 2. Jadi kita panggil mulai dari 2, berarti V nya 2, dan parameter lainnya visited ini 2. Panggil lagi fungsi dfs util ini visited 2 sama dengan true, berartinya 2 ini kita telusuri dulu, berarti nilainya berubah jadi true. Kemudian cetak V spasi, V nya berapa? 2. Kemudian kita gunakan literator atau penunjuk untuk perulangan. ADCV begin tidak N 0 3, yang ini tadi yang kita bikin tadi 0 3, yang berdekatan yang mana? 0 sama 3. Kemudian kita lanjut 1 2 0 3, kita mulai 0 3 dulu. Apakah tidak divisited yang indeksnya I, yang ditunjuk I 0 ini udah divisited belum? Belum, maka kita telusuri dengan dfs util I visited. Panggil lagi dfs util, visitednya jadi true, udah dikunjungi, ininya udah dikunjungi. Kemudian checkout 0, yaitu kita saat ini berada di 0. Kemudian kita cek ADJ 0, ini 1 2. Yang paling kiri, satunya udah dikunjungi belum? Belum. Maka kalau belum dikunjungi, oke. Maka satunya berubah jadi true. Panggil fungsi dfs util. Visit 1 true, checkout 1 2001. Nah, 201. Kemudian kita lihat 1 itu punya apa? Punya 2. 2 udah dikunjungi? Udah. Kalau udah dikunjungi, berarti ini false. Nggak bisa, karena dia bernilai true. Bernilai true, harusnya kita itu maunya false. Berarti kita kembali ke yang manggil dfs util 1 tadi, yang ini 0. Lanjut, 0 itu punya 2 juga. 2 nggak bisa, maka dia kembali yang ini. Dia nggak bisa juga, berarti dia kembali ke yang manggilnya, yaitu 0 visited. 0 itu punya 3. 0 setelah 0 itu 3. Dia balik ke 2. Setelah 2 0 3, 0 sudah selesai, berarti sekarang 3-nya 3 udah dikunjungi belum? Belum, maka ini dikunjungi, visited true, tempelkan 3. Karena 3 hanya punya 3, berarti dia salah. Balik, keluar dari loop, and selesai. Balik lagi ke yang manggil yang pertama, yang itu, yang ini. Ini selesai. Jadinya 2013. Sekarang kita bahas BFS ADJ list CPP. Pembuatan graf sama penambahan busurnya sama-sama dengan tadi DFS. Jadi G BFS 2.
G BFS 2. Ini sama kayak tadi, kita bikin dulu array visited yang isinya false semua. Kemudian kita bikin queue. Kalau tadi stack, sekarang kita bikin queue antrian. Mula-mula kita bikin visited s tadi sama dengan 2. Mula-mula 2, kita bikin true. Berarti ff true false. Passback s, kita tambahkan s2 ke antrian kita kayak gini. Kemudian iterator, selama queue-nya tidak kosong, maka lakukan ini. S sama dengan Q front. Front kita yang paling depan adalah 2. Maka itu 2. Cout 2. Pop front. Jadinya ini dihapus. Setelah dikeluarkan, ditampilkan, makanya ini kita hapus. Kemudian, untuk ADJ begin, ADJ end. Yang ADJ tadi, yang ini. If not visited, maka visitednya true. Passback I. Maka, kata tadi ini kan ADJ-nya 03. Maka, 0 kan belum dikunjungi. Maka, ubah visitednya true. Kemudian passback 0, masukin ke queue. Kemudian, 3-nya juga masukin ke sini dan ubah jadi true. 03. For I-nya selesai dulu. Balik lagi ke perulangan. While empty, kosong nggak? Nggak. Maka frontnya adalah 0. 0 ini dicetak, kemudian dihapus. Kemudian ADJ-nya 12. Udah dikunjungi belum satunya? Belum. Maka ubah jadi true dan masukkan 1 passback. 2 sudah dikunjungi, maka berakhir. Masih kosong? Belum kosong ya. Berarti 3 hapus, cetak. 1 cetak lagi. Dan tampillah 2031. Intinya dia dilakukan terus sampai dengan queue-nya kosong. Sekarang kita bahas DFS STL CPP. Mula-mula V-nya 5. Kita bikin vektor adjacent 5 kayak ini. Kemudian add g ADJ 01. Add g. Untuk tak berarah itu dia wajib bolak-balik. Jadinya ADJ UV yaitu 0 1 dari 1 0. Jadinya 0 di 1 dan satunya 0. Kemudian ada juga 1 2 1 3 1 4. 1 2 1 3 1 4. Jadinya 2 1 3 1 4 1. Setelah sebelumnya 0 4. Itu jadinya dia bolak-balik. Kemudian tampilkan cout DFS tak berbobot bla bla bla. Panggil fungsi DFS ADJ V adjacent dan V yaitu 5. Yang ini, yang atas dulu. Vektor visited V false. Jadinya ada dia bikin false semua. Vektornya sebanyak 5 elemen. Lakukan perulangan. Mulai dari yang 0. Visited U sama dengan false. Kita lihat yang 0-nya false nggak? False. Berarti kita panggil DFS util 0, ADJ visited. Ini 0 jadiin true dan cetak 0 selama I sama dengan 0 dan ukuran adjacent U size nya berapa? 2. Maka kita mulai dari 0 dulu. Kemudian apakah UI itu berapa? 0 0 yaitu 1. 0 0 ini sama dengan 1. Visited 1. Apakah dia false? Ya. Kalau iya, maka panggil lagi DFS util dengan inputnya adalah 1. Kemudian yang 1 dibikin jadi visited
tampilkan. Kemudian size-nya berapa? 4. Jadi dari 0 dulu. ADJ 1 0. ADJ 1 0 0. Udah dikunjungi? Udah. Kalau duanya? 2? Belum. Makanya itu dikunjungi. Sekarang 2 true. Kemudian 2 ini punya berapa? Punya 2. 1 udah dikunjungi? Udah. 3? Belum. Berarti 3 dikunjungi sekarang. Panggil TS3. Tampilkan. 3 punya apa aja? Punya 0, 1, 2. 0, 1, 2. Dan 4. Jadinya 4 sekarang kita kunjungi. Dikunjungi 4-nya, maka semuanya terus semua. Sudah dikunjungi semua. Maka dia kembali ke yang manggilnya. Yang ini yang manggilnya, balik lagi ke manggilnya, sampai seterusnya. Sampai dengan kita balik ke sini. 0 udah selesai, jadi sekarang 1. Satunya udah dikunjungi belum? Udah. 2? Udah. Maka selesai ke main, dan kita get selesai. Sekarang kita bahas BFS, STL, CPP. Pertama-tama, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah simpul sama busurnya, yaitu N5 dan E7. 5 simpul, 7 busur. Kemudian, V assign and false. V itu apa? V itu vektor. Dan G juga assign. Kita bikin ADJ kayak tadi sebanyak 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan vektor dalam vektor. Jadinya false semua yang tadi. Yang ininya belum ada isinya. Kemudian input 0 strip N kurang 1 sampai 4. Vertex awal spasi vertex tujuan ke 0 tambah 1 misalnya. Yaitu ke 1. Jadinya kita masukkan A, B. Add ke A, B. Mula-mula kita mintanya misalkan 0,1. Maka add ke A, B. Add ke 0,1. Mana fungsi add ke? Ini. G passback B. B passback A. Berarti dia bolak-balik kayak tadi. 0,1 dan satunya 0. Sama kayak tadi. Sama kayak contoh sebelumnya. Kemudian ditambah-tambahkan dulu semuanya sampai selesai. Sampai dengan itu jumlah busurnya 0 sampai 7. Jadilah seperti ini. Kemudian tampilkan pesan BFS tak berbobot antara STL mulai dari 0. Mula-mula 0 kurang dari N, yaitu 4. Apakah dia sudah dikunjungi? Tanda seru VI, V0. Sudah dikunjungi belum? Belum semua. Maka lanjut BFS I. Panggil fungsi BFS 0. BFS 0 ini. Kita bikin Q dulu. Kemudian pass U. Pass U berarti masukin 0 dan bikin dia true visitednya. Kemudian selama nggak kosong, kita bikin frontnya 0. Dikeluarkan, dicetak. F adalah front 0, dicetak. Kemudian begin N. 0 itu punya apa aja? 1 sama 4. Yang dicetak adalah 1, 4. Kemudian 1 dulu. Udah dikunjungi belum 1? Belum. Kalau belum, maka dimasukin pass I. Masukin 1 ini. Kemudian true. Berubah jadi true. Jadinya kayak gini. True, true, false, false, false. Selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4. 4 ini, maka dia true sininya, maka masukin sini, selesai. Maka balik lagi, dicek while, kosong nggak? Belum. Maka lanjut front yang tadi adalah 1 itu punya apa? 0, 2, 3, 4. 0 udah dikunjungi? Udah. Sekarang 2 udah dikunjungi? Belum. Maka masukkan 4 ke sini, sebelah kanan 4. Sebelah kanan 4 itu ada 2. Kemudian berubah jadi true. 3-nya udah belum? Belum. Maka jadi true juga. Semuanya udah true. Jadinya 3 masukkan sini. Udah kosong belum? Belum. 4 dicoret, cetak.
Dan semuanya lanjut, udah dikunjungi semua. Udah kosong, belum. Coret, cetak. Coret, cetak. Udah semua. Balik lagi ke yang manggilnya. Ini. V1 udah dikunjungi belum? Udah semua true. Berarti dia selesai. Maka dia selesai, dicetaklah 0, 1, 4, 2, 3. 0, 1, 4, 2, 3. Sekarang kita bahas BFS, STL, CPP. Pertama-tama, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah simpul sama busurnya, yaitu N5 dan E7, 5 simpul, 7 busur. Kemudian, V assign N false. V itu apa? V itu vektor. Dan G juga assign. Kita bikin ada J kayak tadi sebanyak 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan vektor dalam vektor. Jadinya false semua yang tadi, yang ininya belum ada isinya. Kemudian, input 0 strip N kurang 1 sampai 4 vertex awal, spasi vertex tujuan ke 0 tambah 1 misalnya, yaitu ke 1. Jadinya kita masukkan A, B. Add G, A, B. Mula-mula kita mintanya misalkan 0,1. Maka add G, A, B. Add G, 0,1. Mana fungsi add G? Ini. G, passback B. B, passback A. Berarti dia bolak-balik kayak tadi. 0, 1, dan satunya 0. Sama kayak tadi. Sama kayak contoh sebelumnya. Kemudian, ditambah-tambahkan dulu semuanya sampai selesai. Sampai dengan itu jumlah busurnya 0 sampai 7. Jadilah seperti ini. Kemudian tampilkan pesan BFS tak berbobot antara STL mulai dari 0. Mula-mula 0 kurang dari N, yaitu 4. Apakah dia sudah dikunjungi? Tanda seru VI, V0. Sudah dikunjungi belum? Belum semua. Maka lanjut BFS I. Panggil fungsi BFS 0. BFS 0 ini. Kita bikin Q dulu. Kemudian pass U. Pass U berarti masukin 0 dan bikin dia true visitornya. Kemudian selama nggak kosong, kita bikin frontnya 0. Dikeluarkan, dicetak. F adalah front 0, dicetak. Kemudian begin N. 0 itu punya apa aja? 1 sama 4. Yang dicetak adalah 1, 4. Kemudian 1 dulu. Udah dikunjungi belum 1? Belum. Kalau belum, maka dimasukin pass I. Masukin 1 gini. Kemudian true. Berubah jadi true. Jadinya kayak gini. True, true, false, false, false. Selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4. 4 ini, maka dia true sininya, maka masukin sini. Selesai. Maka balik lagi, dicek while, kosong nggak? Belum. Maka lanjut front yang tadi adalah 1 itu punya apa? 0, 2, 3, 4. 0 udah dikunjungi? Udah. Sekarang 2. Udah dikunjungi? Belum. Maka masukkan 4 ke sini, sebelah kanan 4. Sebelah kanan 4 itu ada 2. Kemudian berubah jadi true. 3-nya udah belum? Belum. Maka jadi true juga. Semuanya udah true. Jadinya 3 masukkan sini. Udah kosong belum? Belum. 4 dicoret, cetak. Dan semuanya lanjut. Udah dikunjungi semua. Udah kosong? Belum. Coret, cetak. Coret, cetak. Udah semua. Balik lagi ke yang manggilnya. Ini. V1 udah dikunjungi belum? Udah semua true. Berarti dia selesai. Maka dia selesai, dicetaklah 0, 1, 4, 2, 3. 0, 1, 4, 2, 3.